Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Darul Ulum 1, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali santri SMA Darul Ulum 1, wabil khusus siswa-siswi SMA Darul Ulum 1 rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menjelaskan bagaimana cara membaca hasil scan fingerprint yang sudah kita lakukan untuk anak-anak di kelas 11. Harapannya di kelas 11 anak-anak sudah mulai mengetahui ataupun mulai mengerucutkan pilihan-pilihan PTN yang akan menjadi pilihan bagi siswa tersebut, yang tentunya pilihan itu hasil dari evaluasi diri, hasil dari komunikasi, hasil membaca sidik jari, hasil tryout dan lain-lain, sehingga anak-anak bisa memilih jurusan pilihan PTN yang sesuai dengan bakatnya dan juga sesuai dengan kemampuannya. Nah, di hasil fingerprint ini yang akan kami sampaikan nanti ada banyak hal tentang sidik jari ini. Tentunya sidik jari ini merupakan hasil pemetaan dari bakat manusia atau bakat seseorang yang sudah dibawa sejak lahir, yang merupakan bekal dari Allah yang dititipkan kepada kita untuk bisa mengarungi kehidupan ini. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa pola sidik jari terbentuk secara genetik dan bersifat permanen. Sidik jari manusia mulai terbentuk sejak usia janin kurang lebih 13 minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan sebelum saya mengarah ke pembahasan lebih lanjut. Ya, ini perlu saya sampaikan agar memahami konsep besarnya terlebih dahulu, bahwa kecerdasan itu apakah berasal dari genetik, apakah berasal dari lingkungan, atau berasal dari kerja keras kita. Nah, ini dari beberapa penelitian yang sudah ada, mungkin bisa menjadi sumber referensi bagi kita semua untuk meningkatkan literasi kita. Berikut hasil penelitiannya. Nah, mungkin ada kita kenal dengan teman kita atau anak-anak mungkin pernah tahu di kelas ya, mereka anak-anak yang pintar tapi mereka tidak belajar dengan giat. Nah, tapi ada juga anak yang giat belajar tapi anak tersebut tidak bisa menyamai anak-anak yang tidak belajar tapi masuk kategori pintar. Nah, bahkan di ilmuwan sendiri pun masih ada perbedaan pendapat antara kecerdasan ini dari gen atau dari lingkungan atau dari kerja keras. Nah, ini yang disebut dengan antara gen dan versus lingkungan, atau nature versus nurture. Nah, dari situlah nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini bahkan anak kembar pun yang punya DNA yang 100% sama, tapi juga masih ada perbedaan. Contoh adik kandung saya sendiri juga anak kembar, perempuan-perempuan, tapi ada yang membedakan. Nah, di mana perbedaannya itu tentu juga ada dari faktor lingkungan. Nah, dari penelitian yang berjudul Source of Human Psychological Difference yang menyatakan bahwa genetik mewarisi kecerdasan IQ seseorang sebanyak 70%. Nah, ada juga di penelitian lain menjelaskan bahwa genetik mewarisi kecerdasan sebanyak 57-73%. Jadi muncul pertanyaan akhirnya, apakah lingkungan hanya mempengaruhi sebanyak 30% saja? Nah, tentu tidak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Nah,
Kalau saya pribadi, kebetulan saya juga guru biologi, lebih cenderung ke kesimpulannya ini. Jadi bukan gen versus lingkungan, mana yang dominan, bukan. Tapi, nah ini saya besarkan ya, saya zoom. Nah, tapi gen dan lingkunganlah yang bersama-sama mempengaruhi pribadi kita saat ini. Nah, jadi sekali lagi, dari hasil sidik jari ini adalah dari faktor gen. Kemudian nanti ada faktor lingkungan yang akan mempengaruhi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh di keluarga, kedisiplinan keluarga, misalkan waktu maghrib waktunya sholat, waktunya ngaji, belajar, ataukah sebaliknya, waktu maghrib dibuat untuk main-main ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengarahkan ke kemampuan anak-anak. Itu juga sangat mempengaruhi sekali. Dan nanti di cara mengetahui faktor lingkungan akan kita bahas lebih lanjut di sini. Jadi kalau tryout ini, jadi nanti di kelas 11 dan 12 itu sudah ada tryout SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, atau yang di UTBK SNBT itu. Jadi ini salah satu instrumen kita untuk mengetahui faktor lingkungan, apakah sejauh mana mempengaruhi kemampuan anak-anak. Nah, nanti anak-anak mengerjakan soal, kemudian diketahui hasilnya bagaimana, kemudian ada jurusan pilihan PTN yang diinginkan, apakah lulus atau tidak. Kalau keterangannya 0 seperti ini berarti sudah dinyatakan lulus. Artinya dengan nilai 559 ini atas nama Dewangga ini sudah bisa dikatakan mampu untuk masuk ke manajemen UNER ataupun ke manajemen bisnis ITS. Nah, ini nanti kita bahas lebih detail di sesi selanjutnya, karena butuh penjelasan yang cukup panjang. Nah, yang sekarang yang ingin saya bahas adalah dari hasil sidik jari, yang mana sidik jari ini adalah faktor dari gen bawaan dari orang tua kita, melalui orang tua kita, ya, yang merupakan bakat dari Allah yang diberikan kepada kita, kepada anak-anak kita, untuk bisa mengarungi kehidupan di dunia ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sidik jari di halaman pertama nanti Bapak Ibu akan menjumpai sidik jarinya anak-anak. Ini ada 57, 58. Ini tidak berpengaruh apa-apa, hanya sudut kemiringannya saja waktu pengambilan sidik jari itu. Jadi ada tangan kiri, di sini ada tangan kanan, gitu nggih. Nah, kemudian nanti ada penjelasannya, bisa dibaca nggih. Agar penjelasan saya tidak terlalu lama. Kemudian dari sidik jari itu akan kita ketahui gaya belajar siswa. Ada 3 kategori gaya belajar. Yang pertama ada visual, auditory, dan kinestetik. Kalau yang saya ambil contoh ini adalah yang paling tinggi, yang paling dominan. Jadi setiap anak itu pasti punya kemampuan visual, pasti punya kemampuan auditory, pasti punya kemampuan kinestetik. Hanya saja persentase mana yang paling besar. Nah, ini ada persentasenya Bapak Ibu ya. Persentase mana yang paling besar itu yang akan menjadi gaya belajar dominan bagi anak tersebut. Contoh, ini ada satu anak yang saya ambil contoh adalah yang paling besar adalah kinestetiknya 34%. Kemudian ada siswa yang lain. Yang ini berarti visual 34,57%. Kalau yang lain lagi ini mana? Oh, ini kinestetik lagi. Ini kinestetik lagi. Kemudian ada ini ada auditory. Nah, gaya belajar siswa inilah yang juga akan nantinya mempengaruhi kemampuan anak tersebut. Saya bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah visual. Visual tadi
ini visual ini organ yang paling dominan adalah organ mata. Sehingga di sini ada keterangan belajar melalui penglihatan. Jadi anak-anak yang kategori visual, organ mata itu adalah organ yang paling dominan dalam menangkap informasi bagi anak tersebut. Nah, sehingga ketika anak-anak disuruh membaca, ini bagi Bapak Ibu guru yang menugaskan siswa untuk membaca, nah ini bagi anak visual ini sangat senang sekali, sangat antusias sekali, ya. Apalagi membaca, kemudian ada gambar, ada peta konsep, ada video yang ditampilkan Bapak Ibu guru di TV yang ada di kelas itu. Nah, itu anak-anak yang kategori visual ini akan sangat senang, ya, karena dia sangat mudah untuk menerima informasi yang berupa gambar ataupun video ataupun objek 3 dimensi, simbol-simbol dan lain-lain. Sehingga disarankan bagi anak yang kategori visual ini duduknya di depan, ya, duduknya paling depan. Nah, karena dari visual ini kategori penglihatan yang paling dominan atau organ mata yang paling dominan. Nah, ini ada keterangannya Bapak Ibu. Ketika anak yang visual ini duduk di belakang, kemudian ada teman di depan yang rame sendiri ataupun membuat gerakan-gerakan yang tidak semestinya, maka anak-anak visual ini akan terganggu. Karena konsentrasi siswa untuk menerima informasi itu dari mata, organ yang paling kuat. Sehingga sarannya anak-anak harus duduk di depan, begitu, agar tidak terganggu. Kalaupun ada yang gerakan-gerakan biar di belakang aja. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini penglihatan ataupun yang visual. Kemudian yang kedua ada ini auditori. Auditori, ya. Auditori ini yang dominan adalah pendengaran atau telinga kita. Nah, anak-anak auditori ini ketika belajar dia akan sangat terbantu ketika ada intonasi yang berbeda, ada nada, ada musik, ada kosakata dan lain-lain. Sehingga ini anak-anak auditori ini biasanya belajarnya itu harus dalam kondisi tenang, tidak boleh rame, ya. Temennya rame dia nggak bisa konsentrasi, atau dia belajar dengan cara dinasehati oleh gurunya ataupun diceritani oleh gurunya, gitu. Nah, ini auditori. Nah, dalam segi tempat duduk yang ideal adalah di tengah. Jadi yang depan adalah visual, yang tengah adalah auditori. Nah, ini bagi gaya belajar auditori cocoknya idealnya di tengah. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kinestetik. Nah, kinestetik ini belajar melalui gerak tubuh. Organ yang dominan bagi kinestetik adalah otot, otot gerak, sistem gerak. Karena di dalam sistem gerak itu kan ada gerak pasif, ada gerak aktif. Kalau gerak pasif itu tulang, kerangka kita. Kalau gerak aktif itu adalah otot kita. Nah, otot yang dominan, otot yang kuat. Sehingga karena ototnya yang kuat, maka ini anak-anak yang kinestetik itu tidak bisa hanya sekedar duduk diam kemudian mendengarkan seperti itu, tidak bisa. Nah, dia harus diskusi kelompok, dia harus moving, berpindah dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Dia suka outbound, dia suka belajar yang menyentuh langsung bendanya, suka praktikum di lab komputer, suka praktikum di lab IPA dan lain-lain. Begitu. Kalau membuat sesuatu harus membuat langsung, jadi tangannya ini harus menyentuh. Nah, lebih suka praktek daripada teori. Ini anak-anak kinestetik ini, ya.
idealnya duduknya di belakang. Idealnya duduk di belakang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari 3 gaya belajar ini harapannya anak-anak kita ketahui mana yang dominan, sehingga harus kita arahkan anak-anak agar ketika belajar mengetahui penyerapan ilmu secara maksimal itu dengan cara seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, halaman selanjutnya adalah multiple intelligence. Nah, multiple intelligence inilah yang membuat setiap individu, setiap anak, setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda. Ini ada 9 kategori. Ini yang terbaru, ada 9 kategori yang disampaikan oleh pihak pembaca hasil sidik jari ini. Kalau tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu ada 12. Saya nggak mengikuti kenapa kok dari 12 itu dijadikan 9, apakah dikerucutkan lagi atau bagaimana. Yang jelas dari 9 kategori ini kita sudah bisa mengetahui kemampuan anak kita yang paling dominan itu yang di bagian apa. Nah, perlunya Bapak Ibu atau kita sebagai orang tua ini mengetahui multiple intelligence anak ini adalah di sini Bapak Ibu. Kita harus fokus ke persentase yang paling besar atau yang dominan yang dimiliki oleh anak kita. Ambil saja 3 atau 4, misalnya ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 3, kemudian ada 4 atau mau 5, silakan. Ada 4 kelompok multiple intelligence yang harus kita perhatikan dan harus kita kembangkan. Jangan fokus ke bagian terkecilnya atau bagian terlemah dari anak kita. Kadang ngapunten, anak-anak kita tuntut hal-hal yang kita inginkan, tapi ternyata memang bakat dari anak kita ada yang lemah di sana. Begitu, sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ataupun saya ambil contoh siswa lain. Nah, ini siswa lain kategori yang tertingginya interpersonal, intrapersonal, kemudian visual spasial, yang ini spiritualis. Spiritualis berarti keagamaannya baik, ya begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian ada lagi yang lain. Nah, ini ada verbal linguistik, kemudian ada intrapersonal, kemudian ada spiritualis. Ataupun nanti Bapak Ibu bisa melihat dari yang dimiliki oleh anak-anak, begitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari penjelasan yang pertama, intrapersonal, kemampuan memahami perasaan, emosi, motivasi, kedisiplinan, dan kekuatan, dan seterusnya ini. Nah, jadi anak tersebut memiliki kemampuan itu. Nah, ada bidang pekerjaan yang dominan adalah psikiater, psikolog, konsultan, filosof, ahli kesehatan mental, terapis, dan lain-lain. Nah, kemudian ada interpersonal, ada istilahnya ini adalah self smart, kalau ini people smart. Ini anak-anak yang punya kemampuan di interpersonal, ini dia punya kemampuan untuk jadi pemimpin, wirausahawan, agen travel, politikus, dan lain-lain. Jadi punya kemampuan interpersonal yang baik. Ini. Atau kalau punya keduanya ini semakin baik. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, yang dominan dari anak-anak tersebut. Itu nih Bapak Ibu. Kemudian ada logika matematik. Nah, ini yang logic smartnya tinggi. Kemudian ada verbal linguistik. Verbal linguistik ini yang dimiliki oleh anak-anak dalam kemampuan bahasa. Nah, dalam mengolah bahasa itu sangat bagus sekali, sehingga anak-anak yang punya kemampuan bahasa ini kalau bisa punya kemampuan bahasa asing minimal 2 itu sangat cepat sekali. Kemudian ada visual spasial, ini tentang kreativitasnya. Kemudian ada body kinesthetic, ini fisiknya yang kuat. Kemudian ada musik smart, kemudian ada naturalis smart,
ya. Natural ini berarti hubungannya dengan kegiatan alam, menanam, suka memelihara hewan, suka berkebun dan lain-lain. Kemudian ada spiritualis smart. Ya, ini spiritualis smart ini cocok untuk bagi orang-orang yang ingin menekuni di bidang agama, sangat cepat sekali untuk diajari. Begitu Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah verbal linguistik ini. Ketika anak-anak yang punya kemampuan bahasa yang baik, ini harus diimbangi dengan spiritualis yang tinggi juga. Ngapunten, agar apa yang disampaikan ini tidak melenceng dari hal-hal kebenaran. Karena khawatirnya kalau dia punya kemampuan bahasa yang baik tapi tidak diimbangi dengan agama yang baik, keimanan yang baik, maka akan bisa menjadi disalahgunakan. Contoh misalkan begini, ada anak yang menyampaikan pingin mobil misalkan, tapi menyampaikan dengan bahasa yang halus, ya. Disampaikan ke ayahnya, ya jenengan lungguan ya kalau mau pakai mobil ini ya. Nah, padahal yang ingin adalah anaknya. Nah, jadi hal-hal seperti itu orang tua kita harus bisa memahami apakah anak-anak kita punya kemampuan verbal linguistik yang cukup, atau mungkin juga bisa spiritualisnya baik. Nah, itu bisa menjadi bahan kita untuk membimbing anak-anak kita. Kemudian selanjutnya adalah otak kanan, otak kiri yang dominan. Nah, ini nanti ada persentasenya Bapak Ibu. Kalau ini berarti yang dominan adalah otak kiri. Oke. Kemudian yang ini berarti adalah otak kanan. Nah, di sini otak kanan dan kiri yang dominan yang mana berdasarkan sidik jari kita. Nah, otak kiri ini berhubungan dengan pembeda, dengan angka, ya, dengan tulisan, bahasa, hitungan, dan logika. Kalau otak kanan hubungannya dengan persamaan, khayalan, kreativitas, bentuk ruang, emosi, musik, warna, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana penerimaan informasi? Nah, ini ada penerimaan informasi Bapak Ibu yang juga bisa terukur melalui sidik jari anak-anak kita. Ada dua hal. Yang pertama ini adalah cara menyerap informasi. Ada anak yang teliti menyerap informasi, ada anak yang cepat menyerap informasi. Nah, ini kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang kondisinya tinggi ketelitiannya, lebih tinggi ketelitiannya daripada kecepatannya, maka dia akan hati-hati dalam menerima informasi. Dalam hal-hal baru, dia tidak mudah tertarik. Nah, kalau lebih cepat lebih cepat ya kecepatan menerima informasi dari ketelitiannya, dia akan mudah tertarik dengan hal-hal baru, ya, namun kurang memperhatikan ketelitian, ya, tidak teliti, dan juga bisa jadi cepat bosan. Bisa juga digambarkan seperti ini. Kalau anak-anak yang lebih cenderung teliti, ketika ada informasi baru, dia akan mencari informasi pembanding, mencari hal-hal baru lainnya yang tidak hanya didapatkan dari satu sumber. Contoh misalkan pengen belajar investasi. Nah, anak-anak yang kecepatan menyerap informasinya tinggi, dia akan lebih mudah cepat percaya, ikut-ikutan temannya. Oh, katanya temannya begini, cepat langsung tertarik. Nah, tapi belum teliti, belum mengetahui informasi secara keseluruhan. Tapi kan anak-anak yang memang punya karakter teliti, dia tidak mudah percaya. Oh, iya ta, bener ta, apakah begini? Dia akan cenderung mencari informasi-informasi baru. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu bisa mengarahkan, ya, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke putra-putrinya bagaimana harus bersikap dalam mengambil informasi baru. Kemudian ada merespon. Nah, setelah tahu informasi, menyerap informasi, ini meresponnya. Ada anak-anak yang teliti, ada anak-anak yang cepat. Nah, yang baik adalah seperti ini Bapak Ibu. Mana nih? Nah, ini. Jadi kalau bisa yang baik itu seperti ini. Ketika menyerap informasi itu teliti, kemudian ketika merespon, mau melangkah, itu cepat. Jangan terbalik. Kalau terbalik, wah ini harus betul-betul dibimbing secara ekstra. Nah, kalau cepat merespon, artinya dia cepat bertindak, tidak ragu-ragu. Kecenderungan tidak ragu-ragu. Tapi kalau ketelitiannya yang tinggi, maka dia mau melangkah ragu-ragu, mau seperti ini menunda, mau seperti ini menunda, khawatir, ada bayang-bayang ketakutan dan lain-lain. Nah, itu meresponnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa
Nggih. Ketika menyerap informasi teliti, ketika mau merespon itu cepat. Begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir adalah hasil sidik jari itu bisa diarahkan ke jurusan ataupun fakultas yang cocok dengan anak-anak, bakatnya anak-anak. Tadi ada gaya belajar, ada dominansi otak kanan, otak kiri, ada multiple intelligence, ada kecepatan menerima informasi, ada kecepatan merespon informasi. Nah, yang terakhir yang bisa diketahui adalah rekomendasi jurusan. Bapak Ibu, dari rekomendasi jurusan yang muncul di sini, ini sebenarnya bisa diambil semua. Contoh salah satu anak ini ada pilihan fakultas 1, 2, kemudian 3, 3, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, kemudian ada 8, bahkan ada yang 8. Sebenarnya yang muncul rekomendasi 1 sampai 8 ini yang ada centangnya, ini sebenarnya cocok untuk anak tersebut, bisa diambil semua. Tapi alangkah idealnya kalau dikerucutkan. Nanti ambillah misalkan 1, 2, 3, dan 4. Jadi 4 besar atau 5 besar monggo, silahkan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari yang muncul dari rekomendasi angka ini dan yang ada centangnya, ini adalah cocok dengan anak yang sudah kita sidik jari tadi, yang sudah fingerprint tadi. Kalaupun di sini ada yang tidak ada angkanya, tidak ada centangnya, ini artinya kurang sesuai dengan bakat anak tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti harapan kita tidak ada istilah saya mengambil jurusan ini dan tidak cocok dengan karakter saya. Kita minimalisir hal-hal seperti itu. Gitu nggih. Kemudian nanti ini dari siswa yang lain, contoh seperti ini, ambil saja rekomendasi yang 4 besar atau 5 besar, silahkan. Ini ada yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang paling booming saat ini Bapak Ibu. Ini cyber security dan juga AI, artificial intelligence. Ini jurusan-jurusan yang saat ini sedang naik daun ya. Termasuk yang lain cyber security, kemudian ada artificial intelligence, ini ada desain komunikasi visual Bapak Ibu. Ini juga persiapan menuju ke digitalisasi, sehingga tenaga-tenaga di sana juga sangat dibutuhkan. Dan dari pilihan-pilihan PTN yang ada ini, harapan kita anak-anak bisa memilih sesuai dengan kondisi bakatnya, yang mana nanti akan kita komparasikan, kita sinkronkan dengan faktor lingkungan, yaitu melalui tryout UTBK seperti ini. Nah, insya Allah di kelas 11 nanti ada 4 kali tryout, kemudian di kelas 12 juga ada 4 kali tryout, sehingga satu anak kurang lebih ada 8 kali tryout yang bisa dilakukan, yang mana dalam 8 kali tryout itu harapan kita anak-anak bisa mengikuti atau bisa memilih jurusan PTN yang terbaik gitu nggih. Nah, untuk penjelasan detail tentang sertifikat tryout ini nanti kita dijelaskan di sesi selanjutnya. Dan anak-anak juga sudah kami berikan untuk kelas 11 dan 12 buku Wangsit ini dari Gramedia untuk latihan-latihan soal, bisa dilakukan secara mandiri. Ada pembahasannya juga. Ini ada scan barcode. Nanti kalau di rumah mau membuka link ini untuk mengikuti pembinaan atau ada tryout lanjutan dari Gramedia ini juga silahkan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga siswa-siswi SMA Darul Ulum 1 diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Tentunya juga sudah komunikasi dengan orang tua. Dari komunikasi orang tua dan anak yang mengerucut ke pilihan PTN yang
diinginkan. Nah, harapannya semakin mudah untuk diraih dan semakin manfaat ilmunya dan semakin barokah kehidupannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.